Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Slamputra dengan NIM 504200084, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu, Pak Arif Wicaksono, yaitu dosen mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan menyimpulkan salah satu dari 3 jurnal yang diberikan oleh Bapak, yaitu jurnal yang saya pilih adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategis Kemampuan dan Kinerja Inovasi. Kesimpulannya ialah perusahaan harus mengembangkan kemampuan inovasi untuk mengelola proses inovasi dari menghasilkan ide hingga komersialisasi. Manajemen sumber daya manusia strategis atau SHRM dianggap sebagai elemen kunci untuk kemampuan inovasi karena elemen manusia terlibat dalam proses inovasi. Persaingan antar perusahaan semakin ketat karena globalisasi, deregulasi, dinamika kebutuhan pengguna, dan teknologi baru. Untuk bertahan dan meningkatkan pertumbuhan, perusahaan harus terus-menerus menciptakan inovasi. Inovasi didefinisikan sebagai pengenalan cara baru yang berhasil secara ekonomi dan sosial atau kombinasi baru dari cara-cara yang ada dalam mengubah masukan menjadi keluaran yang menghasilkan perubahan dalam hubungan nilai atau harga yang ditawarkan kepada pengguna. Mayer dan Gerd 2005, Fontana 2011, inovasi dapat dilakukan tidak hanya dalam inovasi produk tetapi juga dalam bentuk lain seperti inovasi proses. Inovasi didefinisikan sebagai pengenalan cara baru yang berhasil secara ekonomi dan sosial atau kombinasi baru dari cara-cara yang ada dalam mengubah masukan menjadi keluaran yang menghasilkan perubahan dalam hubungan nilai atau harga yang ditawarkan kepada pengguna. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Center for Innovation and Collaboration (PPM Manajemen), dilaporkan bahwa 24,6% responden perusahaan tidak melanjutkan kegiatan inovasinya. Sumber daya manusia memiliki nilai strategis yang harus diperhatikan. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menentukan kinerja pula yang baik. Lebih lanjut, Gomez Mejlah et al. Dan Snell dan Bohander menyarankan agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Perusahaan perlu mengembangkan kebijakan dan kegiatan sumber daya manusia yang efektif. Menurut Milmore, Lewis, Saunders, Thornhill, dan Morrow, untuk mencapai hasil yang optimal, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara strategis karena apabila ingin menghasilkan secara optimal, kebutuhan akan manajemen sumber daya manusia yang strategis juga dijelaskan oleh Lekning Hell, Underde, dan Drake, dan Forkiani, Salajghe, dan Ranjebar. Cooper menjelaskan bahwa perusahaan harus dapat memperpanjang siklus hidup produknya atau menciptakan sesuatu yang baru dengan inovasi yang baru. Oslo Manual yang dikembangkan oleh OECD memaparkan beberapa aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja inovasi, berupa keluaran inovasi dan dampak inovasi. Manajemen sumber daya manusia mencakup semua kebijakan praktik dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan di perusahaan Noe, Holmbeck, dan Gerhard. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.